Halo Sunsil Girls, kembali lagi bersama saya Brian Gunawan dalam video kedua Kecerdasan Majemuk Part 1. Seperti yang sudah saya beritahu di akhir video sebelumnya, kecerdasan majemuk membahas bahwa bakat bukan hanya satu kemampuan yang menonjol pada satu orang saja, melainkan kelebihan yang dimiliki pada setiap orang. Nah, teori kecerdasan majemuk ini sangat berpengaruh besar untuk pengertian kecerdasan sampai sekarang. Teori ini dikembangkan pada tahun 1983 oleh seorang psikolog perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education Harvard University bernama Howard Gardner. Beliau mengatakan bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting atau keadaan yang bermacam-macam, serta situasi yang nyata dan bernilai pada suatu budaya. Dengan kata lain, kecerdasan bukanlah kemampuan yang dinilai secara eksklusif berdasarkan tes yang dikerjakan dalam ruangan, melainkan kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah dalam situasi nyata, di mana situasi tersebut bisa berbeda-beda keadaannya dan menghasilkan sesuatu yang bernilai. Nah, dulu sebagian besar orang percaya bahwa kecerdasan seseorang adalah sebuah satu kesatuan dan individu digambarkan dengan sebuah kecerdasan tunggal yang dapat diukur. Menurut Gardner, teori sebelumnya sangat fokus pada kecerdasan linguistik dan matematika, seperti dalam tes IQ ibaratnya. Sehingga kecerdasan lainnya itu tidak dieksplor, tidak digali, dan tidak dikembangkan. Oleh karena itu, saat di sekolah, anak-anak yang tidak berbakat dalam matematika dan linguistik dianggap rendah prestasi akademiknya. Padahal, kecerdasan itu bukanlah kemampuan seseorang untuk menjawab soal-soal dalam tes IQ di ruang tertutup yang terlepas dari lingkungan. Gartner mengkategorikan kecerdasan menjadi 8 jenis. Kedelapan tipe kecerdasan ini berbeda-beda, tetapi semuanya sederajat. Dengan kata lain, tidak ada nih kecerdasan yang lebih baik atau lebih penting antara satu dengan yang lainnya. Tipe-tipe kecerdasan yang berbeda-beda ini akan saling bekerja sama dalam seorang individu untuk melakukan suatu aktivitas. Satu aktivitas mungkin membutuhkan lebih dari satu kecerdasan, dan satu kecerdasan dapat dibutuhkan dalam berbagai bidang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan 4 kecerdasan terlebih dahulu, yaitu pertama, kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan ini dimiliki oleh orang-orang yang berkemampuan baik dalam berbahasa dan berekspresi dengan kata-kata. Biasanya tipe kecerdasan ini menyukai kegiatan literasi seperti membaca, menulis, bercerita, mudah menghafal dalam kata-kata, dan memiliki kosakata yang luas. Pekerjaan yang berhubungan dengan bakat ini biasanya seperti jurnalis, penulis, pembicara, penyiar radio atau berita, dan lainnya. Beberapa ciri orang-orang yang berbakat dalam verbal linguistik yaitu senang berbicara di depan orang seperti berpidato, membawakan acara, atau bercerita. Suka menceritakan ulang atau berdiskusi informasi yang didapatkan ke orang lain. Mudah menangkap istilah atau bahasa baru. Senang menulis cerpen, artikel, ataupun puisi. Senang membaca, dan mudah menggunakan humor dalam percakapan atau tulisan. Nah, coba sekarang kamu amati nih kalau ciri-ciri ini mendeskripsikan kamu atau tidak. Kalau iya, maka mungkin saja kamu berbakat dalam hal ini. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Kecerdasan ini dimiliki oleh orang-orang yang tidak hanya berkemampuan baik dalam berhubungan dengan angka-angka, tetapi juga dalam penggunaan nalar atau logika secara efektif, seperti menganalisa hubungan sebab akibat dan memikirkan serta menyusun kesimpulan berdasarkan observasi fakta dan data. Biasanya pekerjaan yang membutuhkan kecerdasan ini ialah akuntan, perencana keuangan atau financial planner, programmer komputer, insinyur, dan lainnya. Beberapa ciri orang yang berbakat dalam logis matematis yaitu nyaman dengan angka dan dapat melakukan perhitungan mental dengan baik, tertarik dengan matematika, sains, dan komputer, memiliki kemampuan analisa yang kuat, menyukai permainan strategi dan matematika, serta menyukai permainan puzzle yang butuh memecahkan teka-teki. Kemudian yang ketiga, kecerdasan visual spasial. Orang-orang dengan kecerdasan visual spasial memiliki kelebihan seperti
mudah menghafal gambar, menangkap ruang spasial di sekitar mereka, dan memvisualisasikan sesuatu dengan baik. Jika kamu jarang tersasar karena dapat membaca peta dengan baik dan memiliki sense of direction yang tajam, maka kemungkinan kamu memiliki kecerdasan tinggi dalam hal ini. Ciri-ciri orang yang berbakat dalam visual spasial yaitu tertarik pada bentuk dan warna, dapat memvisualisasikan sesuatu dengan jelas, mampu belajar atau menghafal lebih mudah dengan gambar, diagram, grafik, dan elemen visual lainnya, mengingat tempat dan suasana dengan jelas, mudah menghafal jalan, serta mahir dalam visual puzzle. Dan yang keempat, kecerdasan kinestetik. Orang-orang dengan kecerdasan kinestetik mampu mengontrol gerak tubuhnya dengan baik, seperti kemampuan koordinasi, keseimbangan, kekuatan, kelenturan, dan kecepatan. Mereka juga memiliki kemampuan untuk mengetahui gerak tubuh dan posisi tubuh atau indera proprioseptif dengan baik. Ciri-ciri orang dengan kecerdasan kinestetik yaitu menyukai kegiatan yang membutuhkan fisik seperti olahraga atau menari, senang bergerak dan aktif, memiliki keterampilan motorik yang baik, mengkoordinasi gerak tubuh dengan baik, dan learning by doing atau mudah belajar nih sambil bergerak melakukan sesuatu. Nah, kira-kira kamu kebayang nggak sih karir yang cocok untuk ciri-ciri tadi seperti apa? Mungkin yang terlintas pertama kali oleh kamu adalah atlet. Akan tetapi, pekerjaan seperti penari, petani, mekanik, pekerja konstruksi, pemadam kebakaran, bahkan paramedik juga menjadi pilihan. Namun perlu selalu diingat juga, walaupun sudah menjadi profesi, harus tetap dikembangkan bakat kinestetiknya ya, agar dapat bekerja dengan maksimal. Nah, Sunsil Girls bagaimana? Sudah paham kan mengenai 4 tipe kecerdasan tadi? Di video selanjutnya kita akan membahas 4 tipe kecerdasan lainnya nih, yaitu kecerdasan musikal, naturalis, interpersonal, dan intrapersonal. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.